Debat terbuka pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Denpasar yang kedua diselenggarakan pada Rabu tanggal 6 November tahun 2024. Dalam debat yang berlangsung di Sanur, Denpasar itu, kedua pasangan calon yaitu Gede Ngurah Ambara Putra dan I Nengah Yasa Adi Susanto serta I Gusti Ngurah Jaya Negara dan I Kadek Agus Arya Wibawa hadir dan siap menjawab sejumlah pertanyaan panelis. Dalam sesi tanya-jawab terkait pendalaman visi misi paslon, persoalan urbanisasi mengemuka. Urbanisasi ini menjadi salah satu persoalan yang dihadapi Denpasar sebagai ibu kota Bali. Menurut Jaya Negara pada intinya semua orang bersaudara. Dengan semangat menyama braya, calon wali kota nomor urut 2 ini optimis ada banyak yang bisa dilakukan dalam mengatasi urbanisasi ini. Seperti terus kami sampaikan, visi kami menjadikan Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya, yaitu digerakkan oleh Weda Wakya Wasudewa Kutumbaka. Pada intinya itu adalah kita semua bersaudara. Semua persoalan bisa diselesaikan dengan paras-paras sarpanaya, salulung sebayantake dengan semangat menyambut braya. Nah, ada pun banyak kegiatan yang sudah kami lakukan bagaimana kita menghadapi masalah urban. Kita di Denpasar itu ada yang namanya forum pembauran kebangsaan. Forum pembauran kebangsaan itu terdiri dari beberapa etnis suku yang ada di Denpasar. Bisa itu Ika Wangi, ada Pasundan, ada Madura. Semuanya kita berikan ruang di Denpasar. Kita bentuk dan malah kalau ada kegiatan-kegiatan kebudayaan, misalkan dalam perayaan 17 Agustus, ya kita tampilkan juga. Ada Riok Ponorogo kita tampilkan, ada barongsai juga kita tampilkan. Semuanya itu intinya bagaimana dia sesuai dengan tema kita Denpasar Kotaku Rumahku, dia adalah menjadi Denpasar ini menjadi miliknya kaum urban juga. Karena prinsip kaum urban itu tidak semuanya negatif. Banyak juga kaum urban yang memberikan nilai positif untuk pembangunan di Kota Denpasar. Di samping itu kita juga ada Sabah Upadesa. Ini kolaborasi. Kolaborasi Sabah Upadesa itu ada bendesa, ada kepala desa, ada lurah, ada Bambin Kadimas, ada Babinsa, semuanya berkolaborasi untuk bersinergi bagaimana mewujudkan Denpasar ini yang aman dan damai, dan kita juga sering melakukan kolaborasi di setiap event-event hari raya dan keagamaan. Terima kasih. Sementara itu, menjawab persoalan urbanisasi ini, paslon nomor urut 1 mengatakan Denpasar bisa mencontoh Singapura. Sebab, Singapura dinilai memiliki sistem urbanisasi yang baik sehingga negara itu bisa mengatasi dampak sosial yang timbul dari perpindahan penduduk ini. Ini kita bisa belajar dari Singapura, di mana mereka menerapkan urban management. Sebenarnya kita membutuhkan para pendatang, tapi pendatang yang bagaimana yang kita butuhkan? Tentu pendatang-pendatang yang membawa investasi, yang membawa kemajuan daripada Kota Denpasar. Ini yang kita harus mendata setiap siapa yang harus datang ke Denpasar, bagaimana. Tentu kita tidak menginginkan para pendatang-pendatang ini tidak mempunyai kompetensi, tidak mempunyai investasi, sehingga akan menjadi liability, hanya menjadi bahan sosial kita. Nah inilah, Singapura itu ada 2 juta masyarakat Singapura, tapi pendatangnya sampai 5 atau 10 juta. Tapi mereka bisa tetap eksis di negerinya sendiri. Harapannya seperti itu. Jadi kita ingin bagaimana penataan urban management ini sehingga masih banyak. Karena tax ratio kita masih rendah. Dari 60 triliun kita hanya menghasilkan APBD 2,7. Sedangkan Badung dari 68 triliun mereka bisa menghasilkan 9 triliun. Berarti kita membutuhkan investasi-investasi yang bisa meningkatkan daripada PAD ataupun APBD yang bisa meningkatkan kemajuan di Kota Denpasar. Inilah pentingnya pendataan penduduk di Kota Denpasar. Benar-benar yang hadir di Kota Denpasar itu membawa investasi, membawa profesionalismenya mereka, sehingga tidak menjadi beban kita semua. Ini yang penting. Karena itu kita bisa belajar dari Singapura tentang urban management ini. Terima kasih. Debat kedua Pilkada Denpasar mengambil tema, Denpasar Kotaku Denpasar Rumahku, merupakan debat terakhir.
Subtema dalam debat ini adalah adat dan budaya, anak dan perempuan, kesehatan, kelompok disabilitas, kelompok marginal, dan tata kelola pemerintahan. Pada debat kedua ini panggung debat mengalami sedikit perubahan. Selain merombak pengaturan panggung, KPU Denpasar turut mengubah sistem pengundian pertanyaan, di mana pada debat pertama pengundian subtema debat dan nomor pertanyaan dipilih panelis, sementara pada debat kedua subtema dipilih panelis namun nomor atau huruf soal dipilih pasangan calon. Panelis dalam debat ini terdiri dari 6 orang yaitu Wakil Rektor Akademik Universitas Mahasaraswati Iwayan Gede Wiryawan, Ketua STAHN Empu Kuturan Singaraja I Gede Suwindia, Dosen Hukum Universitas Ngurah Rai Iwayan Putu Sucana Aryana, Direktur LSM Bali Sruti Luriniti Rahayu, Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Bali Niputu Sri Hartamimba, dan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Denpasar I Ketut Widiasa. Diah Dewi dan Adi melaporkan.